Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Haleluya. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Biarlah segala yang Bernafas memuji Tuhan. haleluya. Hai umat Tuhan dari utara, selatan, timur, dan barat. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus telah menyatukan kita di dalam rumah-Nya yang kudus. Marilah kita megahkan Dia, sebab kasih-Nya besar atas kita dan kesetiaan-Nya untuk selama-lamanya. Dengan sukacita kami mau bersekutu untuk memuliakan nama-Nya. Dengan nada dan pujian kami mohon menaikkan syukur atas anugerah-Nya dalam hidup kami. Ibadah malam Natal GKI Kavling Polri ini kiranya berlangsung dalam pertolongan Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salam bagimu, salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat sore. Selamat sore semuanya.
Kiranya damai Kristus ada di hati setiap kita pada sore hari ini, di malam Natal ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita sempat bertanya di dalam hati kita, mengapa Natal tahun ini begitu kental dengan nuansa budaya? Bapak Ibu masih ingat kan, di minggu-minggu Advent kita, dari minggu pertama hingga minggu keempat, kita menampilkan corak tradisional. Ada budaya Tionghoa, budaya Jawa, budaya Batak, dan budaya dari Indonesia Timur. Bapak Ibu, semua itu corak tradisional yang ditampilkan, baik dari lagu-lagunya, Alkitab yang dibacakan dalam berbagai bahasa. Unsur-unsur tradisional juga disampaikan, ditampilkan di dalam dekorasi ruang ibadah ini. Bahkan sebuah peta besar, Bapak Ibu bisa melihatnya di sebelah kanan kita. Peta Indonesia yang begitu besar dipasang di ruang ibadah ini dengan beragam suku yang ada di dalamnya. Semua itu ditampilkan tentu bukan tanpa makna. Karena rasa kebangsaan, rasa persatuan di dalam negeri ini ingin kembali digugah. Rasanya tidak salah kalau ada sebuah syair lagu yang mengatakan bahwa Indonesia dipuja-puja bangsa sejak dahulu kala. Bukan hanya karena kekayaan dan pesona keindahan alamnya, tetapi yang paling dikagumi adalah karena Indonesia begitu beragam sukunya. Tidak kurang dari 1.300 suku yang ada di Indonesia. Namun kita tetap bersatu di dalamnya. Namun apa riwayat Indonesia zaman now? Mungkin hati kita miris ketika mendengar rasa persatuan di negeri ini mulai terkikis. Ketika keberagaman dan perbedaan tidak lagi dimaknai sebagai sebuah kekayaan dan aset bangsa, melainkan sebuah kekuatan untuk saling menjatuhkan. Di malam Natal ini kita kembali diingatkan akan sebuah peristiwa ketika para malaikat datang kepada para gembala, dan malaikat itu berkata bahwa Natal akan membawa kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Benarkah? Bagi sebagian orang, persiapan Natal tampaknya lebih menjadi suatu pergumulan daripada sumber kebahagiaan. Tidak semua orang bisa menikmati dan menghayati arti Natal sesungguhnya. Tidak semua orang bisa merasakan sukacita Natal. Betul. Ada banyak alasan tentang mengapa kita merasa tidak nyaman atau kesepian atau bahkan tertekan selama masa Natal. Mungkin jalinan hubungan di tengah keluarga kita sedang tegang dan tidak nyaman. Tekanan dalam pekerjaan dan sekolah, atau pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin juga Natal mengingatkan kita pada kegagalan, rasa kehilangan, luka-luka batin, atau pada betapa banyak hal yang telah berubah. Iya, mungkin kita lelah
atas segala sesuatu yang telah terjadi dalam setahun terakhir ini. Pada Natal ini, Allah sangat peduli dengan apa yang Anda dan saya rasakan. Natal benar-benar merupakan kabar baik, bahkan kabar yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Di bawah sebuah pemandangan dan suara-suara Natal, ada sebuah kebenaran yang sederhana
namun mendalam, yang dapat mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik di saat ini dan untuk selama-lamanya di bumi ini. Waktu Nehemia mendengar keadaan bangsa Israel yang dalam kesukaran besar karena dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka mengalami pembuangan ke negeri Babel, maka menangislah Nehemia sambil memanjatkan doa pengakuan dosa untuk dirinya dan juga bangsanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di malam Natal ini marilah kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga membawa setiap kita datang ke hadirat Tuhan, membawa setiap kegagalan kita, membawa setiap pelanggaran kita dan ketidaktaatan kita, supaya kiranya Tuhan mau berbelas kasihan kepada kita dan mengampuni segala dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kehadiran-Mu membawa sukacita dan damai sejahtera di bumi ini. Tetapi dalam keseharian hidup kami masih sering kali gagal untuk menjadi pembawa damai sejahtera.
Ya Tuhan, Allah yang menjadi pencipta segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kami bersyukur karena Engkau sudah menciptakan bumi pertiwi Indonesia ini dengan kekayaan yang luar biasa, dengan keragaman sukunya, bangsanya dan bahasanya. Namun kami seringkali tidak mensyukuri keberagaman itu. Kami memaknai keberagaman dan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk saling menjatuhkan. Tuhan, ampuni kami, karena bumi ini telah rusak oleh karena keserakahan dan hawa nafsu dosa yang tak terkendali. Suara godaan dosa kadang lebih jelas terdengar ketimbang suara kasih-Mu yang suci. Ampunilah kami yang tuli mendengar suara-Mu ya Allah. Ya Kristus, di tengah kegaduhan dunia, karena kuasa dosa yang menggoda, masih banyak orang-orang yang menyangkali kuasa kasih-Mu dan memilih menutup pintu hatinya karena amarah dan dendam. Ampunilah kami yang seringkali mengeraskan hati, ya Allah. Ya Kristus, saat menapaki hari-hari kami, masih ada beban-beban di dalam hidup yang membuat kami menjadi putus asa. Acap kali kami tidak lagi dapat berpikir dengan jernih, sehingga emosi negatif mendominasi dan akhirnya kami tersesat di dalam kegelapan dunia. Ampunilah kami yang berkali-kali tersesat dalam kegelapan, ya Allah.
Ya Kristus, kelak Engkau akan datang kembali menjadi hakim yang adil dan benar. Pada saat itu Engkau akan membuktikan bahwa kasih tidak pernah dapat dikalahkan oleh kejahatan. Kepada setiap kita yang sudah mengakui dosanya kepada Tuhan dengan kejujuran dan ketulusan, sekarang dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a yang demikian bunyinya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Sama
Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, Allah yang telah lahir lebih dari 1000 tahun yang lalu, Allah yang telah menunjukkan betapa Engkau mengasihi kami dan betapa Engkau berkuasa. Bila hari ini kami ada di tengah-tengah rumah-Mu, itu semua karena kasih karunia dan kebaikan-Mu. Untuk itu kami mau bersyukur ya Tuhan. Kami mau mengenang kembali apa yang sudah terjadi. Dan biarlah kami tidak hanya sekedar mengenang, tapi menjadikan Engkau ada di tengah-tengah kami. Ada di dalam kami. Ada di dalam hati dan pikiran kami senantiasa. Sehingga sukacita itu sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk menapaki kehidupan dan pelayanan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang peduli kepada setiap kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang dekat kepada kami. Maka Tuhan, pimpinlah kami. Biarlah Roh Kudus mulai yang menerangi kami. Sehingga jalan kami dan hidup kami tidak gelap. Tapi sungguh nyata terang dunia itu dalam diri kami, sehingga kami juga menjadi terang-terang yang terus bercahaya seperti bintang-bintang di langit yang menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Mari bersama kita membuka Lukas 2. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita."
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Selamat sore Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan memasuki malam. Makanya kita hari ini melakukan ibadah malam Natal walaupun masih sore. Hari ini tema kita adalah sukacita untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini sukacita enggak sih? Setiap hari sukacita. Ada kedengeran dari sebelah sini, setiap hari sukacita. Semoga betul-betul terjadi setiap hari sukacita, dan bukan hanya hari ini sukacita. Tapi andai kata kita sukacita hari ini, kenapa? Karena kalau dibilang setiap hari sukacita, pada kenyataannya biasanya enggak juga. Tapi kenapa kita hari ini sukacita Bapak Ibu? Apa yang membuat kita sukacita hari ini? Kalau kita mau bertanya dan mau jujur dalam hati kita, apa sih yang membuat kita bersukacita malam ini? Mungkin banyak dari kita mengatakan ada kue. Atau mungkin juga ada hiasan Natal. Walaupun hari ini hiasan Natal di pohonnya hanya merah dan putih. Biasanya lebih berwarna-warni, lebih mengkilat, lebih meriah. Sekarang cuma merah dan putih. Sesuai dengan bendera kita. Irit warna Bapak Ibu hari ini. Atau juga ada yang mungkin mengatakan, wah tiap Natal itu saya menunggu hadiahnya. Kemarin beberapa waktu kemarin kami ada Christmas Carol. Di beberapa rumah itu sudah tersedia kado-kado di bawah pohon Natal. Sudah ada namanya, saya ngelirik sedikit begitu ya. Oh ini untuk A, untuk B, untuk C gitu. Udah ada namanya buat A, buat B, buat C. Wah gak sabar rasanya menunggu Natal tiba. Pengen tahu itu di dalam ada apa. Ada kado yang saya inginkan enggak ya? Yang selama ini sudah setahun didoain Tuhan pengen kado Natalnya ini gitu ya. Apalagi anak-anak. Itu suka sekali yang namanya kado Natal. Atau Natal erat dengan liburan. Karena cukup panjang waktunya untuk berlibur bersama dengan keluarga. Bisa ke pantai, bisa ke gunung, bisa ke luar negeri, mau di dalam negeri, pokoknya liburan. Karena sudah lelah 1 tahun bekerja dan berkarya. Atau waktunya berkumpul keluarga. Saya tiap Natal sendirian Bapak Ibu. Suami saya punya jemaat sendiri dan bersama keluarganya hari ini memang ada mama mertua, papa mertua, ada kakak ipar saya 2 dengan anak mereka. Tapi semuanya dibawa ke Gemis, gak ada satupun yang ke GKI. Jadi saya sendiri hari ini merayakan Natal. Malam Natal, besok masih berdua lah, masih bersama dengan keluarga besar. Tapi hampir setiap tahun saya merayakan Natal sendiri. Karena di rumah orang tua saya juga, papa saya bukan seorang Kristen. Jadi kami tidak merayakan Natal di rumah. Atau lagu-lagu. Siapa yang gak suka lagu-lagu Natal? Begitu masuk mall, lagu Natal dengan hiasan Natal, oh menyenangkan sekali. Dan itu yang mungkin membuat kita sukacita ketika kita menyambut Natal. Awal Desember sudah terdengar semuanya, sudah ditata dengan begitu indah, begitu rapi. Kita pengen lihat mana pohon Natal terbesar di mall kali ini. Apalagi Jakarta Barat mallnya banyak. Mana ya yang lebih besar? CP, Soho, CL, apa TA? Tinggal milih.
Bahkan kalau di sini kurang besar langsung ke sebelahnya. Bayangin ya Jakarta Barat gimana gak macet Bapak Ibu. Mallnya aja berjejer 4. Belum ke arah Pluit gitu ya, nambah lagi. Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara soal Natal, apa sih sesungguhnya yang kita rasakan? Tiap tahun kita ngerayain Natal. Tiap tahun mungkin kita membaca bacaan yang sama. Tapi bagaimana Natal itu mengubah hidup kita? Bagaimana Natal itu ada di dalam diri kita? Ada kalanya Natal itu adalah saat kita memberi. Memberi waktu untuk istirahat. Ada yang dapat THR. Ada waktunya beli kado diri sendiri ataupun memberi bagi keluarga, dan itu sebuah kesenangan, sebuah sukacita. Kita bisa memberi itu sukacita yang besar. Bukan hanya diberi tapi memberi. Ketika kita bisa membelikan sesuatu yang mungkin sederhana buat orang yang kita kasihi dan membuat ada senyum di wajahnya. Kita membelikan kado untuk anak kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk orang tua kita. Mungkin kecil, tapi mungkin itu bermakna bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan tentunya diskon juga menjadi peluang bagi banyak orang untuk belanja dan membeli. Karena kalau gak ada diskon gak akan beli. Karena harga normal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memberi juga merupakan sebuah kepuasan dan kebahagiaan. Bila kita punya kesempatan untuk berbagi dan melihat orang lain mengalami kebahagiaan, disitulah sukacita kita juga. Tapi persoalannya, bila kita tidak menerima itu semua atau kita tidak bisa melakukan itu semua, apakah kita masih tetap merasa sukacita? Kita tidak ada kado, kita tidak punya makanan di rumah, kita tidak punya pohon Natal di rumah. Bahkan saudara-saudara mungkin jauh karena mungkin kita sedang ada di kota orang, bukan negeri orang ya, kota orang. Karena Indonesia lihat dari Sabang sampai Merauke terpisah dengan air yang begitu banyak. Ada pendatang-pendatang yang gak bisa pulang ketika malam Natal dan dia harus merasakan Natal sendirian di kosannya yang dingin. Belum kalau mati lampu pas malam Natal, gelap, cuma pakai lilin Natal. Dan dia juga gak bisa berbagi dengan orang-orang yang dikasihinya. Apakah Natal masih memberi satu makna buat kita? Ketika itu semua yang tadi di atas itu, halaman-halaman sebelum ini, itu gak ada dalam hidup kita. Apakah kita masih bisa merasakan sukacita? Sejauh mana sukacita Natal bisa hadir tanpa semua hal di atas? Tanpa pohon Natal, tanpa lagu Natal, tanpa dekorasi Natal, tanpa lampu Natal, tanpa hiasan Natal, tanpa kado, tanpa makanan, tanpa saudara, tanpa liburan, tanpa THR. Sejauh mana? Mari kita bayangkan sebentar. Sejauh mana kita tetap bisa merasakan sukacita Natal. Joy without Christmas. Kalau ada Natal pasti ada sukacita. Tapi bagaimana ketika kita harus merasa sukacita tanpa harus merayakan Natal? Itu jadi tantangan yang besar loh Bapak Ibu. Bagaimana kita tetap bisa merasakan sukacita di hari setelah Natal? Bagaimana kita tetap bisa merasakan sukacita, kehangatan, kebaikan Tuhan setelah tahun baru dan mulai masuk kerja lagi? Semuanya kembali sibuk, tidak ada makanan yang berarti di rumah, tidak ada kado yang berarti, tidak ada apapun. Bahkan begitu masuk dapat kerjaan baru dari bos yang tambah bikin pusing. Sejauh mana sukacita bisa dirasakan tanpa merayakan Natal? Ini yang jadi tantangannya. Natal seharusnya memampukan kita untuk memutuskan untuk merasakan, memilih dan berbagi sukacita. Joy is a decision. Sukacita adalah keputusan, bukan sesuatu yang dikondisikan. Saya mau sukacita hari ini. Walaupun ada persoalan, saya mau sukacita hari ini. Saya mau sukacita hari ini walaupun saya tidak ada apapun untuk dibagikan dan tak ada siapapun yang berbagi sama saya. Saya mau sukacita hari ini walaupun pergumulan dalam hidup saya begitu berat. Saya mau sukacita hari ini walaupun saya baru dapat musibah.
Saya mau sukacita hari ini walaupun rasanya air mata sudah tidak bisa dibendung. Saya mau sukacita hari ini. Sukacita adalah sebuah pilihan Bapak Ibu. Sukacita tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Sukacita seharusnya tidak boleh dipengaruhi oleh apapun. Karena sukacita adalah sebuah pilihan kita. Pilihan untuk menjadi berani merespon kehidupan bersama dengan Tuhan. Itulah sukacita sejati. Sukacita sejati ada ketika kita berani merespon kehidupan bersama dengan Tuhan, tetap mengecap manisnya hidup dan tidak mengeluh terhadap apapun yang kita harapkan tapi tidak terjadi. Kita belajar hari ini dari gembala, bagaimana mereka menata sukacita dalam hatinya. Apa sih yang hari ini kita pelajari dari gembala? Yang pertama adalah gembala merasa ketakutan pada awalnya. Ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena ketemu dengan malaikat. Ada sebuah persepsi bahwa ketika jumpa dengan malaikat, jumpa dengan Tuhan, maka orang itu bisa mati. Saking kudusnya malaikat, saking sucinya malaikat, sucinya Tuhan. Dan biasanya kalau ada malaikat itu mungkin Tuhan akan datang. Karena malaikat itu seperti bodyguardnya Tuhan. Mereka ketakutan karena mereka merasa bahwa aduh saya mau mati nih, Tuhan mau datang sama saya. Mereka begitu ketakutan dan Lukas menceritakan bagaimana mereka merasakan ketakutan itu. Lalu kemudian habis ketakutan mereka kebingungan. Kenapa? Karena pesan yang dibawa oleh malaikat itu. Coba kalau Bapak Ibu sekalian membaca kembali, apa sih pesannya? Pesannya apa sih? Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring di dalam palungan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Oh, juru selamat. Itu yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Di situ betul-betul ditunggu yang namanya Mesias. Tapi masih bayi ya. Oke. Apa yang bisa dia lakukan ya kalau masih bayi? Dan kalau masih bayi berarti saya harus menunggu berapa lama? Bisa bayangkan perasaannya saat itu Bapak Ibu. Bayi juru selamat. Butuh berapa puluh tahun saya tunggu supaya dia betul-betul jadi juru selamat buat saya. Wah gila juga nih berita. Bisa bayangkan ya. Bingung juga gitu ya. Mau sukacita juga gimana karena belum ada sesuatu yang bisa dibuat sama seorang bayi. Namanya masih bayi. Gak bisa apapun. Cuma bisa nangis. Kalau lapar, kalau pup di celana, kalau pipis di celana. Kalau popok basah. Lalu bagaimana saya harus bersukacita? Masih bingung begitu ya. Dan itu yang sedang dialami oleh para gembala saat itu. Sukacita akhirnya, begitu, ketika mereka akhirnya bilang, ayo kita ke Bethlehem deh. Kita ke Bethlehem supaya kita bisa lihat apa yang terjadi di sana. Dan mereka melihat apa yang disampaikan oleh malaikat itu mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Mereka merasa sukacita karena menyaksikan apa yang dikatakan malaikat kepada mereka itu terjadi. Beneran loh, ada loh. Akhirnya mereka pulang, dikatakan ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Pertanyaannya, sukacitanya sampai kapan? Berapa lama para gembala itu mempertahankan sukacita mereka Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu? Apakah sukacita itu akan segera lenyap ketika 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 tahun? Dan akhirnya kisah Yesus lahir dilupakan. Kenapa kita bisa bilang kisah Yesus lahir dilupakan? Kalau Bapak Ibu memeriksa Injil lain, tidak ada yang bicara soal gembala. Cuma Injil Lukas yang bicara soal gembala menyaksikan kelahiran Yesus. Hanya gembala dan hanya di Lukas. Kalau bisa dibayangkan ya, kalau gembala saat itu bilang, aduh beneran lu, apa yang dikatakan malaikat itu benar-benar terjadi. Saya harus kasih tahu, ayo kasih tahu seluruh orang-orang, kasih tahu saudara-saudara kita, kasih tahu gembala-gembala yang di kota sana, kasih tahu gembala-gembala tetangga kita, kasih tahu. Dan mereka terus menjadi
menghadapi mereka, mereka terus menjaga sukacita mereka, maka Lukas tidak perlu menunggu tahun 70 baru ditulis. Tahun 0 pun sudah bisa ditulis. Injil tertua adalah Markus. Markus ditulis tahun 60. Injil Lukas ditulis tahun 70 sampai 80 bersama dengan Matius. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya ternyata kisah sukacita itu tidak terus bergema. Tadi kita bernyanyi bagaimana kisah sukacita itu bisa bergema. Di malam sunyi bergema judulnya. Tetap malaikat menembus tapi dosa pun menetap. Hai instan buka hatimu, mengapa rusuh terus? Diamkan gaduh dan dengarkan nyanyian kudus. Tapi ternyata tak terdengar lagi nyanyian kudus itu. Nyanyian kudus itu hanya terdengar saat itu. Di hari-hari kemudian mereka merasa sendiri lagi. Akhirnya kisah sukacita itu tidak terus bergema, tidak terus bersambung. Dan tidak ada sambungannya. Sampai akhirnya Yesus mati, naik ke surga, dan baru orang mulai menulis kisah Yesus. Kenapa? Karena pada masa itu kaum gembala bukanlah kaum yang terpercaya. Dianggap sebagai kaum yang minoritas. Gak bisa dipercaya. Malaikat datang ke gembala omong kosong. Kalau malaikat datang ke tua-tua, kalau malaikat datang ke orang Farisi, kalau malaikat datang ke pemuka-pemuka agama, itu baru bisa dipercaya. Tapi ke gembala gak bisa dipercaya. Mereka mau ngomong apapun anggap omong kosong. Lalu kemudian karena rutinitas, bisa juga karena takut, dan akhirnya mulai ragu, jangan-jangan waktu itu saya cuma mimpi. Karena gak ada yang mau percaya sama mereka. Coba Bapak Ibu ketika kita cerita sama orang ke A, B, C, dan gak ada yang mau percaya, lama-lama kita apa? Diam kan? Lama-lama kita tidak lagi bercerita. Buat apa saya cerita? Saya gak didengar. Buat apa saya cerita? Saya gak diwarok. Gak dipedulikan. Buat apa saya cerita? Kalau orang akhirnya menganggap saya gila. Dan itulah yang dirasakan oleh para gembala. Dan mungkin juga dirasakan oleh kita sebagai orang di tengah bangsa Indonesia. Bangsa yang besar, tapi kita sebagai orang Kristen adalah orang yang minoritas. Kita selalu melihat diri minoritas. Kita selalu melihat diri sedikit. Buat apalah, saya mah diem aja, gak akan berpengaruh kok. Kalau saya gak cerita, saya cerita juga gak bakal berpengaruh. Itulah yang dialami oleh kaum gembala. Begitu besok rutinitas datang, sukacita hilang. Karena tugas silih berganti menumpuk di atas meja kita. PR-PR juga mulai datang karena mulai masuk sekolah. Belum karena takut. Nanti saya dibilang gila, nanti saya dibilang gak waras, nanti saya dibilang aneh, nanti sudahlah, buat apa saya ceritakan kisah saya berjumpa dengan bayi Yesus? Sudahlah, sampai sini saja ceritanya. Sampai di sini saja kisahnya. Maka tak ada yang menulis kisah itu. Dan kalau kita perhatikan kenapa tidak ditulis di Injil lain? Karena hanya komunitas Lukas yang dekat dengan komunitas gembala. Injil lain gak peduli sama gembala. Injil lain tidak menulis tentang bagaimana malaikat datang dan gembala menjadi saksi kelahiran Yesus. Karena berita sukacita itu berhenti, tidak kembali bergaung. Dan mungkin karena perasaan tidak dipercaya dan tidak berharga muncul kembali. Ya memang saya gak berharga, saya gak bakal didengar sampai kapanpun. Saya gak bakal dipercaya sampai kapanpun. Jadi buat apa saya bicara? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau gembala bisa merasakan hal demikian, kita juga. Dan ada kalanya sukacita juga berhenti setelah Natal berlalu. Keinginan kita untuk mengatakan, hai juru selamat sudah lahir, itu berhenti. Kembali karena rutinitas. Mungkin kita merasa juga takut kalau kita mau bilang tentang Yesus kepada orang yang baru kita kenal. Kita juga takut, kayaknya menginjili mah gak perlu begitulah. Gak usahlah kita bilang-bilang, gak usah kita kenal-kenal.
Kenalin sama orang, saya orang Kristen, kamu udah kenal Yesus gak? Enggak lah, gak se-ekstrim itu lah GKI mah. Tapi akhirnya kita juga tidak bisa menampilkan sukacita yang telah datang di hari Natal itu setiap hari. Natal yang harusnya ada dan dirasakan setiap hari menjadi sebuah rutinitas, menjadi sebuah perayaan dunia barat. Bukan lagi perayaan iman, bukan lagi perayaan sukacita bagi seluruh bangsa, tapi sukacita buat diriku selama aku mendapat apa yang aku mau ketika Natal tiba. Sukacita yang sejati akan membawa kita, menggiring kita untuk memberikan, menyebarkan, dan membagikan terus sukacita itu. Sukacita yang sejati akan mendorong kita untuk membawa kabar baik itu dimanapun, kapanpun, apapun situasinya. Sukacita yang sejati akan menolong kita mengerti bahwa kita juga dimengerti oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Maka kita tidak pernah berjuang sendirian. Kita tidak pernah menyebarkan sukacita dengan kekuatan kita sendiri. Ada Allah yang besar bersama dengan kita. Disitulah sukacita bagi seluruh bangsa baru bisa dirasakan. Bukan hanya oleh kita, bukan hanya oleh saya, bukan hanya oleh aku, tapi oleh kita semua. Oleh kita semua sebagai bangsa. Kita semua sebagai negara, warga negara Indonesia. Janganlah berhenti untuk menggemakan kisah sukacita seperti gembala berhenti menggemakan sukacita yang mereka alami. Mari kita terus rayakan Natal setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bukan hanya lahir 2000 tahun yang lalu. Dia ada dalam hati kita sekarang. Dan sekarang dia sudah ada dalam wujud roh yang akan memberikan kepada kita hal-hal yang melampaui pikiran kita. 2000 tahun yang lalu dia berwujud sebagai seorang bayi kecil. Tapi sekarang enggak. Dia berwujud di dalam roh. Dan rohnya ada di dalam kita. Maka harusnya kita tidak setakut gembala. Kita tidak segentar gembala. Kita tidak seragu gembala untuk menyatakan dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang mengasihi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja yang selalu disertainya, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kejahatan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di sore menjelang malam hari ini. Kami bisa bersama-sama diingatkan kembali bahwa sukacita Natal itu sudah ada di dalam hati setiap kami ketika Yesus sungguh lahir dalam hati kami. Maka biarlah kami terus membawa sukacita itu, dan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi bagaimana setiap orang yang berjumpa dengan kami juga dapat merasakan sukacita itu. Kami dapat membawa kebahagiaan buat banyak orang, lewat hidup kami, lewat pelayanan kami, lewat perkataan kami, tutur kata dan perbuatan kami. Sehingga Tuhan dirasakan kehadirannya lewat diri kami. Biarlah kami terus makin belajar Tuhan mengosongkan diri kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi saluran di mana Roh Kudus tinggal menetap dalam diri kami. Karena kami adalah alat-alat Tuhan untuk membawa sukacita bagi seluruh bangsa. Kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan tugaskan untuk terus menyebarkan sukacita itu ke seluruh bangsa, ke lebih banyak lagi orang-orang yang ada di kantor kami, di keluarga kami, tetangga kami, orang-orang yang kami temui di jalan ketika kami sedang berkendaraan. Siapapun yang hadir dan Tuhan izinkan hadir untuk ada di tengah kehidupan kami, biarlah kami mampu membawa sukacita itu bagi mereka. Karena bukan lagi yang menjadi tugas Tuhan, tapi tugas kami sebagai gereja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebagai gerejamu kami juga sudah mendapatkan izin. Kami mengucap syukur untuk setiap perjalanan dan proses yang dilalui oleh tim perizinan kami, hingga akhirnya izin bagi kami beribadah keluar. Itu semua karena kasih karuniamu, dan itu juga menjadi sebuah kepercayaan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami lebih mampu lagi menjadi saluran berkat. Supaya kami lebih mampu lagi menerangi banyak orang, banyak jiwa, banyak hati. Dan kami lebih lagi menyentuh, membalut, meraih mereka yang jauh, mereka yang tersingkir, mereka yang terpinggirkan. Dan dengan keberanian, kebanggaan, dan kekuatan dari Tuhan saja, kami mampu melakukan itu semua. Hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa merayakan Natal di gereja bersama-sama dengan kami karena kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Andri. Kami berdoa juga untuk Ibu Tiara, untuk Oma Sapala, untuk Pak Sakian. Tuhan hadirlah malam ini bersama dengan mereka juga, menyapa mereka di dalam keheningan. Karena ada kalanya kami menemukan Tuhan lebih jelas justru di dalam keheningan dan kesendirian, bukan dalam keriuhan dan keramaian. Biarlah Tuhan sukacita Natal juga hadir dalam keluarga mereka. Kekuatan, pengharapan juga Tuhan limpahkan kepada setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap penatua,
yang akan terpilih pada periode mendatang. Tuhan, Engkau yang memanggil anak-anak-Mu melalui gereja-Mu, maka Engkau jugalah yang akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan setiap mereka, sehingga mereka dapat menjawab panggilan-Mu, karena Engkaulah yang paling mengenal mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk rangkaian Natal hingga Tahun Baru yang masih akan kami lakukan dan rayakan bersama. Biarlah sukacita Natal terus ada sepanjang tahun 2018 sampai nanti kami diingatkan kembali pada Desember 2018 akan sukacita yang besar itu. Tapi biarlah sukacita yang kami terima hari ini tidak berhenti sampai di sini. Tidak berhenti sampai esok, lusa, ataupun bulan depan. Tapi akan kami terus pelihara di dalam hati dan pikiran kami. Berkatilah juga para panitia Natal yang sudah berlelah berjerih untuk melayani di tengah jemaat Tuhan ini. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, sehingga damai Natal juga ada dalam hati mereka. Bukan beban dan juga bukan kelelahan saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk camp remaja yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 nanti. Tuhan berkati setiap rangkaian acara sehingga remaja-remajamu ini yang dipanggil Tuhan menjadi seorang pelayan sungguh dapat dilengkapi dan dapat mengalami Tuhan di dalam camp itu. Dan sungguh dapat diubahkan hidupnya. Sehingga mereka dapat kembali ke tengah-tengah jemaat remaja, jemaat umum dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Sungguh sebagai pelayan-pelayan yang memiliki hati tulus kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan perayaan Natal dimanapun yang hari ini dilaksanakan di seluruh gereja, di seluruh negeri, dan bahkan di seluruh dunia. Biarlah setiap orang sungguh mengaminkan kehadiran-Mu dalam kehidupan. Karena Kau Allah yang ada di tengah hidup kami. Berjuang bersama dengan kami. Berusaha dan memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan. Untuk menjalani hidup dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah bangsa dan negara kami juga terus berada di dalam naungan kasih-Mu. Sehingga para pemimpin kami juga senantiasa diberikan hikmat dan bijak. Sehingga mereka juga bisa memimpin bangsa ini ke arah yang terus lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Seperti tadi saya sebutkan di dalam doa syafaat bahwa kita sudah mendapatkan izin. Itu sebuah karunia Tuhan Bapak Ibu. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk terus menjadi berkat. Di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, di dalam terang. Jadi marilah kita sungguh-sungguh menjadi terang. Dunia terang, tapi dimulai dengan terang kompleks kita. Kompleks kita tidak perlu banyak lampu untuk bisa lebih terang lagi. Biarlah setiap kita yang jadi terang untuk menerangi lebih banyak lagi orang, lebih banyak lagi hati. Terang selalu menguasai kegelapan. Ia tidak pernah ditenggelamkan oleh kegelapan. Lilin membakar dirinya untuk menjadi terang. Tanpa pengorbanan, penyangkalan diri, dan kerelaan untuk hidup sederhana seperti Yesus yang lahir di palungan, tidaklah mungkin kita menjadi terang. Terang memiliki sifat berani menyatakan kebenaran. Terang menyadari dirinya dibutuhkan sehingga tidak memilih untuk bersembunyi. Jangan takut, sesungguhnya Allah adalah terang itu. Ia
berbagi dengan sesama kami. Kita angkat pujian malam kudus sekali lagi. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, bunda, mesra dan kudus, malam tidur tenang, anak tidur tenang. Jadilah terang,
Jadilah lilin yang terus bercahaya, supaya setiap orang di sekeliling kita merasakan kehadiran Tuhan lewat terang hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk membawa persembahan kepadanya sebagai ungkapan syukur sesuai dengan nats dari 2 Korintus 8 ayat 12. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat akan memberikan persembahan palungan ini dengan maju ke depan, dan untuk tertibnya akan dimulai dari yang duduk di barisan depan di bagian tengah dan akan kembali ke belakang melalui kanan dan kirinya. Kami cari
Jemaat diundang berdiri dan kita akan menaikkan pujian yang bait yang kelima bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Sungguh kami bersukacita untuk sukacita Natal yang boleh kami rayakan pada malam ini. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau kami pada malam hari ini juga boleh diberi kesempatan untuk membawa persembahan kami yang asalnya daripada-Mu juga. Kiranya Tuhan, Engkau boleh berkati dan kuduskan persembahan ini, dan Tuhan juga boleh memberikan hikmat kepada mereka yang mengelola persembahan ini, sehingga boleh dipakai untuk memberitakan berita sukacita dan boleh dirasakan oleh banyak orang kasih Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kabar baik di hari Natal ini adalah bahwa Yesus datang membawa damai dan sukacita bagi kita semua, bagi seluruh bangsa di dunia ini. Perayaan Natal kita hendaknya menjadi refleksi dari kasih dan ketidakegoisan kita yang diajarkan oleh Juru Selamat. Lebih banyak memberi, bukan menerima. Dengan itu kita mendatangkan secara berkelimpahan semangat Natal. Lebih baik hati kepada sesama dan tidak menebar kebencian dan dendam. Kita menjangkau dalam kasih untuk menolong mereka yang kurang beruntung. Hari ini hati kita dilembutkan, musuh diampuni, teman diingat, dan Tuhan Allah dipatuhi. Semangat Natal menerangi gambaran jendela jiwa kita. Dan kita memandang keluar pada hiruk-pikuknya kehidupan dunia dan menjadi lebih tertarik terhadap orang daripada benda-benda. Semua dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang selanjutnya memanggil kita untuk berdamai dengan sesama. Bapak Ibu sudah mendapatkan pita seperti ini. Di malam Natal ini, mari kita saling mengikatkan pita. Bapak Ibu melihat ada beberapa warna yang berbeda. Di kiri kanan Ibu, Bapak Ibu ada warnanya berbeda-beda. Ini menjadi simbol dari keberagaman kita. Dan ini menjadi tekad kita juga. Bahwa kita yang beragam ini
mau hidup bersatu di dalam negeri Pertiwi ini. Di negeri Indonesia yang beragam ini, kita mau saling mengikatkan pita ini satu dengan yang lain. Dengan cara mengikat pita ini dengan sebelah kiri dan kanan kita. Sehingga nanti pita ini akan menjadi satu jalinan yang tidak terputus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita datang dari suku budaya yang berbeda. Mari kita mengikatkan pita ini. Kita tidak melihat perbedaan itu, tapi kita mau menghargai perbedaan itu. Mau melihat bahwa perbedaan itu adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Jangan biarkan ada tali atau pita yang terputus. Bapak Ibu yang ada di ujung, sebelah ujung bisa mengikatkan pitanya, menyambungkan dengan yang sebelah yang ada di belakangnya. Di sana disambung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memang dilahirkan berbeda di bumi Pertiwi ini. Tapi biarlah itu tidak menjadi penghambat buat kita untuk bersatu, untuk menghargai perbedaan di antara kita. Pita yang berwarna-warni ini, biarlah itu mengingatkan kita selalu. Tidak hanya di ruangan ini pada malam hari ini, tetapi juga dalam hidup kita selanjutnya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai perbedaan itu. Karena kita sesungguhnya satu di dalam Tuhan. Bapak Ibu, apakah pita kita sudah menjadi satu semuanya? Puji Tuhan. Biarlah ini menjadi simbol kita, menjadi kekuatan kita. Kalau kita bersatu, maka kita akan bisa maju. Indonesia bisa maju kalau kita bersatu. Biarlah kita menjadi pembawa damai. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita bersukacita dan menyiarkan kehadiran Raja Damai di bumi Pertiwi ini. Waktu kau
sukacita Natal oleh karena kelahiran Yesus Kristus mengubah kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai dan menebar kasih dimanapun kita berada. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Karena Ialah yang empunya dari kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Glory,
Kristus